Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada anak-anak IHBS yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali lagi kita hari ini akan belajar melalui video yang akan kita buat lewat YouTube, ya, tepatnya lewat akun Zoom ini. Nah, sebelum mulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajarin ini dari video ini bermanfaat untuk kita semua, terutama antum dapat paham atas materi yang telah kami jabarkan. Oke, berdoa dimulai. Oke, selanjutnya kita akan hari ini akan membahas tentang materi menentukan gradien. Menentukan gradien. Sebelumnya kita udah pernah membahas tentang gradien dan kali ini kita akan ulang kembali materi yang berkaitan dengan gradien ini. Yang pertama, Ana akan jelaskan tentang hubungan gradien. Hubungan gradien garis, ya. Hubungan gradien ada dua macam. Hubungan gradien ada dua macam, ya. Hubungan gradien ada dua macam gitu. Yang pertama, gradien garis terhadap garis sejajar. Ini yang pertama. Yang kedua, gradien garis terhadap garis yang berpotongan tegak lurus. Berpotongan tegak lurus, ya. Ini adalah materi yang akan kita pelajarin. Yang pertama, jadi antum ada garis, antum cari hubungannya terhadap garis yang sejajar. Berarti ada dua garis, ya. Garis yang pertama sama garis yang garis satu lagi. Nah, bentuknya ini sejajar. Yang kedua, garisnya ini ada dua. Garis yang pertama dan yang satunya lagi berpotongan atau dia membentuk sudut 90 derajat. Berarti tegak lurus dia tepatnya. Nanti ada kondisinya ada dua macam, ya, dari sini. Sekarang kita akan bahas dari yang pertama, ya, gradien garis terhadap garis sejajar. Oke. Kita tulis lagi di sini gradien garis terhadap garis yang sejajar. Garis yang sejajar. Oke. Oke. Kita misalkan persamaan persamaan 3x tambah 5y sama dengan 15, ya. Misal ada persamaan 3x tambah 5y sama dengan 15. Sekarang kita akan membuat garisnya dulu. Kalau antum udah lupa, perhatikan, ya, agar ingat. Kita membuat x, y. Sekarang x-nya 0. Saat x sama dengan 0. Berarti 3 dikali 0 ditambah 5y sama dengan 15.
3 kali 0 hasilnya 0. Berarti 5Y sama dengan 15. Y sama dengan 15 dibagi 5. Y ketemu sama dengan 3. Kita punya Y-nya sama dengan 3. Sekarang kita buat saat Y-nya 0. Ini cara membuat garis nih. Saat Y sama dengan 0. Berarti 3X ditambah 5. Jangan lupa Y-nya diganti 0. Dikali 0 sama dengan 15. 3X kita tulis 3X. 5 kali 0 ya 0 hasilnya. Sama dengan 15. Berarti X sama dengan 15 dibagi dengan 3. X sama dengan 5. Dari sini kita punya dua titik. Titik yang pertama 0,3. Titik yang kedua 5,0. Nah, kalau antum udah punya dua titik, kita bisa membuat garis. Kita bisa membuat garis dari dua titik ini. Oke, sekarang kita akan buat garisannya. Oke, kita akan membuat garis kali ini. Sip. Ini kita tulis 0. Pertama kita tulis dulu ini sumbu Y, ini sumbu X. Ini -1, ini -1. Sini 1, sini 2, sini 3, sini 4, sini 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, sekarang kita tentukan dulu titik yang pertama, X-nya 0, Y-nya 3. Berarti X-nya 0 di sini, Y-nya 3. Oke, ini titik yang pertama. Titik yang kedua, 5,0. Berarti X-nya 5, 2, 3, 4, 5, nya 0. Setelah ini kita bisa tarik garis. Saya bisa tarik garis. Sip. Nah, kurang lebih seperti ini garisnya. Oke. Nah, garis ini misal kita permisalkan ya. Kalau ini disebut sebagai garis A. Garis A ya. Misal kita simpulkan kalau ini adalah garis A. Yang persamaannya itu nilainya 3X tambah 5Y sama dengan 15. Nah, ini bentuk dari persamaan 3X tambah 5Y sama dengan 15 garis. Nah, sekarang kan kita baca gini, gradien garis terhadap garis yang sejajar. Seumpama misalnya ada garis yang serupa dengan bentuk garis di sini. Oke, kita bedakan warnanya ya. Kita bedakan warnanya, misalnya warna biru di sini. Ya. Kurang lebih seperti ini. Nah, kita misalkan di sini garis B. Tentu garis B antum belum tahu persamaannya berapa. Ya, beda. Yang pasti persamaannya beda. 3X tambah 5 sama dengan 15 beda. Tapi yang bedanya itu konstantanya 15-nya aja yang beda. Nah, kalau kita lihat dari bentuknya, garis ini tidak berpotongan dan bisa dilihat juga jarak antar garisnya itu, antar titiknya itu selalu sama. Berarti dikatakan garis A dan garis B sejajar. Berarti kita bisa simpulkan dari gambar kita dapat informasi bahwa garis A dan garis B sejajar. Nah, ya. Dari gambar kita mendapatkan informasi bahwa garis A dan garis B sejajar. Oleh karena
oleh karena itu gradiennya sama. Nah, di sini yang perlu catat, gradiennya sama. Gradiennya sama. Sekarang kita hitung dulu gradien garis A. Kemarin antum ingat gak cara rumus gradien garis A? M sama dengan min A per B. M sama dengan min. A itu apa? A itu sebelum X. Sebelum X 3. Nah, B sebelum B, berarti B itu sebelum Y. Berarti B-nya 5. Nah, gradiennya sama. Berarti MA sama dengan MB. Nah, sama dengan min 3/5. Tuh ya. Ini baru yang pertama loh, gradien terhadap garis sejajar. Berarti Pak, terus buat fungsinya apa? Kita nyari gradien garis sejajar apa? Kan sama aja. Nah, itu dia ya. Berarti untuk gradiennya sama, tapi kalau untuk persamanya beda. Nanti ada konstantanya beda. Nah, untuk kali ini dia sama ya. Berarti antum cukup mengetahui gradiennya. Oh, berarti kalau gradien sejajar itu gradiennya sama ya. Sama garisnya tuh walaupun garisnya beda atau misalnya persamaannya beda konstantanya, tapi dia tetap sama karena gradiennya sama ya, dia bentuk garisnya sejajar. Oleh karena itu dia gradiennya sama. Berbeda sama yang tegak lurus nanti. Kalau yang tegak lurus berbeda lagi. Oke, sekarang Ana hapus ya. Sekarang Ana hapus. Oke. Oke. Sekarang kita pakai yang tegak lurus nih. Kalau tadi yang sejajar, antum dapat informasi bahwa gradiennya sama, berarti nggak masalah ya. Yang sekarang yang tegak lurus ini ada berbeda sedikit ya, ada berbeda sedikit. Garis yang berpotongan atau dalam kurung tegak lurus. Ya. Sekarang yang kedua nih. Nah, sekarang yang kedua, gradien garis terhadap garis yang berpotongan atau tegak lurus. Ini persamaannya masih sama, 3x tambah 5y sama dengan 15. Nah, ini ada garis A. Sekarang kita akan buat garis B. Garis B ini antum harus bentuknya ini tegak lurus, membentuk apa? Siku-siku dia, membentuk siku-siku. Kita akan coba membuat dari bentuk garis B. Oke. Ya, kurang lebih seperti ini garisnya. Kita namakan kalau dia ini adalah garis B. Kalau dia ini adalah garis B. Garis B. Nah, berbeda sama yang A tadi. Berbeda sama yang A tadi. Kalau yang A tadi, dia garis A sama garis B-nya sejajar. Nah, kalau yang kedua ini, garis A sama garis B-nya tegak lurus. Berarti kita dapat simpulkan pakai pulpen hijau ya. Pakai pulpen hijau. White. Oke. Dari gambar menunjukkan ya bahwa garis A dan garis B berpotongan tegak lurus. Tegak lurus itu maksudnya dia membentuk siku-siku ya, 90 derajat. Nah, oleh karena itu kan tadi kalau sejajar apa? Gradien garis A sama kayak gradien garis B kan? Nah,
Kalau untuk apa? Untuk tegak lurus beda. Oleh karena itu, MA dikali MB sama dengan negatif 1. Tuh, di situ kata kuncinya. Sekarang antum udah punya MA-nya. Kita bisa cari MB-nya. Nah, ya. MA berapa tadi? Kita masukin aja angkanya langsung. MA min 3/5 ya. Min 3/5 pakai min 3/5 dikali MB sama dengan min 1. Berarti pindah ruas MB perlu antum ketahui sama dengan min 1. Kalau pindah ruas karena dia perkalian jadi pembagian dibalik. Berarti min 1 dikali min 5/3. Berarti MB sama dengan min 1 kali min 5 berarti 5. 5/3. Nah, ya. Ini gradien tegak lurusnya. Ini anak kotakin nih kali ini. Yang perlu antum catat nih ya. Di sini. Nah, ya. Tuh, rumusnya. MA kali MB sama dengan berapa tuh? MA kali MB sama dengan min 1. MA-nya kan udah dapat nih, min 3/5. Berarti antum tulis min 3/5 kali MB sama dengan min 1. Lalu si M kan min 3/5-nya antum pindahin ruas ke kanan. Caranya gimana? Antum balik angkanya. Kalau di sini min 3/5 jadi min 5/3. Nah, ya. Min 1 kali min 5, 5. 3-nya tetap 5/3 jawabannya. Oke, sebelumnya udah kita contohkan loh yang ini di pertemuan lewat Zoom. Tapi nggak apa-apa, Anda contohkan lagi ya untuk menambah meyakinkan aja, barangkali masih ada yang lupa ya atau malu untuk bertanya. Oke, sampai di sini aja materinya. Kalau emang masih ada yang kurang jelas atau ingin ditanyakan, tafadhol ya, silakan ditanyakan. Sekarang kita akan lanjut ke tes skill. Tes skill 23 ya. Tes skill 23. Yang soal yang pertama, diketahui jangan gradien ya. Diketahui persamaan garis. Diketahui persamaan garis A. Persamaan garis A 5X ditambah 10Y sama dengan 20. Jika garis A dan garis B sejajar, tentukanlah gradien garis B. Nah ya, diketahui persamaan garis A 5X tambah 10Y sama dengan 20. Jika garis A dan garis B sejajar, tentukanlah gradien garis B. Ingat no ya. Yang kedua, diketahui persamaan garis P 2X ditambah 6Y sama dengan 18. Min 18 sama dengan min 18. Jika garis P dan Q berpotongan tegak lurus,
tentukanlah gradien garis I. Ada dua soal. Diketahui persamaan garis A 5x tambah 10y sama dengan 20 jika garis A dan garis B jajar bukanlah gradien garis B. Yang kedua, persamaan garis P 2x tambah 6y sama dengan min 18 jika garis P dan I berpotensi garis, tentukanlah gradien garis I. Oke, ini aja soalnya ya. Kalau Anda lihat masih taraf sedang lah ya. Agak mudah juga sebenarnya ini ya. Tapi nggak tahu dengan antum semua ya, mungkin pada paham semua atau pada bingung atau misalnya baru sebagian doang yang paham. Tapi silakan kalau emang masih ada yang perlu ganjal ingin ditanya, tafadhol ditanya ya. Boleh juga di kolom komentar YouTube ini silahkan ya, atau lewat Zoom atau saat pertemuan. Itu saja mungkin yang dapat kita sampaikan. Semoga bermanfaat pertemuan kali ini dan antum semua paham dengan apa yang kita jabarkan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.